Video ini ditujukan buat teman-teman yang dari awal udah ngikutin gua atau emang yang tertarik dengan what's going on in my life, not just about LA. Oke? Buat teman-teman yang baru, mungkin nggak ada ikatannya sama sekali, but hey, welcome anyway. Nama gue Afi Virus. Di episode kita kali ini gue akan ngasih update besar, mic gue sampai kebalik. Yang sebenarnya gue udah pengen kasih tahu dari lama, tapi karena banyak banget urusan, gue belum sempat ngupdate. So, duduk yang manis. Dan kalian lagi nonton channelnya Ana. Aduh, nyangkut lagi tangan gue. LA cuy. Let's go. Minum air putih. Yo, yeah. It's Sonic LA, let's get started. With Yafi Virus, come explore Uncharted. Oke, jadi update-nya apa? Well, gue sama istri gue dan peliharaan gue, anjing-anjingnya, kita pindah dari rumah yang lama atau apartemen lama. Ini apartemen kita pertama, apartemen yang benar-benar memiliki banyak memori dari awal gue punya kerjaan, bini gue punya kerjaan pertama kali. Benar-benar this is our first place sebagai pasangan yang berkeluarga, menikah. Dan gue pengen bawa kalian ke dalam dan lihat isinya seperti apa. Dan ya ngasih sedikit background of what's inside here. Oke? Yuk, let's go. Nah, jadi ini emang tempat dimana kita pertama kali nih. Coba ya, gelap banget. Nah, udah kosong guys. Unfortunately, gue nggak sempet ngevlog banget pas hari pindahan. Tapi ada sih potongan sedikit-sedikit dimana ya lo lihat sendiri aja deh. Tiba-tiba udah pindahan. Ya, exactly. Hari ini pindahan. Bener, pindahan. Oke, sekarang gue lagi di U-Haul. Ini gue nyewa truk untuk masukin barang-barangnya. Sebelum kita jalan, kita harus melakukan inspeksi dulu. Make sure ini truknya benar, bro. Oke, kita lihat ya. Wah, ini yang 15 inch, jadi lumayan gede dalamnya. Karena gue ada sofa dan matras yang akan masuk ke sini. Oke lah nih. Tutup dulu cuy. Tutup dulu cuy. Oke, sudah ketutup. Sebelah sininya juga aman. Oke. Nah, jadi kalau di sini tuh lo bisa nyewa truk gede kayak gini dan ukurannya juga beda-beda. Atau enggak lo bisa di hook up kayak gini, atau pickup truck, atau van. Nah, itu proses pindahan Amerika tuh. Dan kalau masalah license, sebenarnya nggak even bermasalah. Karena ini gue pakai license mobil gue biasa, nggak dimintain license truck or anything like that. So, everything's all good. Dan gue udah pernah nyetir ini sebelumnya. Seru sih. Nih, orang Amerika gede-gede banget cuy. Aduh, bismillahirrahmanirrahim ya. Mana ngaturnya nih ya? Astaga, bisa lah ya. Wah, pantura. Boleh sebat nggak sih di sini? Nah, in case kalian sedikit curious gitu ya, penasaran dari soal biayanya itu gue estimasinya adalah sekitar $79. Itu udah bersih sama tax dan segala macemnya. Dan durasi penyewaan gue itu sekitar 6 jam. Jadi gue ngambil hampir jam 10 nih. Let's say jam 10 lah. Berarti gue harus balikin itu jam 4 gitu. Ini situasinya seperti ini. Lo lihat tuh. Dan kalau misalnya kalian sedikit bertanya-tanya, kok lo sendirian bang? Bini mana bang? Mereka di rumah. Teman-teman mana bang? Teman-teman ada di rumah juga. Ada beberapa yang nanti akan nyusul untuk bantuin gue pindahan. Jadi truknya sekalian kita review dulu ya. Tadi udah dibilang ya standar sih, kalau ini standar SOP ya. Lo balikin truknya tuh dengan jumlah bensin yang sama ketika lo ngambil. Nah biasanya
kalau di tempat-tempat penyewaan truk seperti yang tadi kita datengin, itu selalu ada mereka di luar sana yang di daerah parkiran itu nawarin diri, pindahan, bantuan, jasa pindahan gitu. Kayak apa sih kalau di airport tuh yang suka bantu-bantu lo koper, model-model begitu. Dan mereka rata-rata, bukan rata-rata, 100% sih pasti imigran. Dan so far yang pernah gue lihat itu juga 100% orang-orang keturunan Hispanic atau Latin. Kalau jasa mereka berapa? Misalnya let's say kalian sendiri dan membutuhkan itu, ya lo harus deal-dealan di tempat, dan rata-rata itu lo bayarnya cash. Soalnya tentunya itu mereka nggak bayar pajak, dan kebanyakan dari mereka itu maunya dibayar cash gitu, dan either per jam atau gimana gue nggak ngerti lah. Tapi kalau pindahan itu kan average-nya is about 4 hours. Itu pun menurut gue udah lama, 4 hours, kecuali lo memang pindahnya across town yang jauh banget. Kalau kayak gue gini, gue nyewa seperti yang tadi gue bilang, minta 6 jam buat save aja gitu loh, biar gue nggak di mark telat kalau ternyata lebih dari waktu yang gue perkirakan. Just is about 3 to 4 hours really. Nah, jadi itu potongan sedikit pas pindahan, nyewa truk segala macam. Jadi gue mau berterima kasih banget buat Jesse yang dari awal, walaupun nggak sempet ke videoin, bantuin dari awal ngangkat-ngangkat. Terus adik gue Ano, Jackie yang sempat bantuin juga walaupun dia cedera. Terus ada Anggoro, ada Amanda yang datang pas sore ngebantu unpack and everything. Dan tentunya bini gue and even Luna sama Sani ada di situ helping us in spirit, bikin kita tetap semangat. Nanti akan ada sendiri kontennya tentang rumahnya, house tour kan. Nah kali ini apartemen tour dulu, oke? Sekarang suaranya bergema banget karena ya there is nothing, but this is it. Awal-awal kita masuk itu 2001, jadi abis nikah. Pas nikah itu gue langsung nyari apartemen dan segala macem. Kita ada seminggu jedanya ya dari kita nikah sampai akhirnya kita masuk ke apartemen kita sendiri. And this is it. Kita nyari susah banget tuh pas lagi zaman pandemi. Somehow bini gue nemuin gedung ini. Gue lupa gimana ceritanya. Dan lucunya, gue akan bawa kalian keluar sedikit. Ini kan apartemen kita. Apartemen yang nomor 3 itu dulu tempat tinggalnya teman kerja gue. Kocak banget. Dan gue sering nongkrong di situ. Jadi pas gue ngeliat, hah? Ini kan kayak gue kenal deh, gitu. Akhirnya ya, and this becomes our place. Kayak yang tadi gue bilang, ini rumah pertama kita, tempat kita memulai cerita kita sebagai keluarga, belajar tentang satu sama lain, kebiasaan one another, dan banyak sekali memori-memori yang dibuat di sini. Jadi ntar sambil gue bawa tour, gue sambil cerita-ceritain memori-memori gue and everything else. So let's start here. This is living room, ya kan? Dan pada saat itu bayar rentnya itu 1.750 per bulan. Dan depositnya sama dengan harga sewa per bulan. Oke. Jadi total-total tuh kita bayar 3.600 ya. Kalau gue nggak salah. Nah, sekarang ini udah kosong, but this used to be the living room. Kalian mungkin pernah ngeliat dari beberapa video gue sebelumnya, TV pernah di sini, TV pernah di sini, ya kan? Terus ya otomatis kalau TV di sini, sofa di belakang dan segala macam. But this is the living room. Satu kamar, dapat 2 parkiran mobil, which is very very rare, jarang banget soalnya. Apartemen yang satu kamar tapi dapat 2 space untuk mobil. Walaupun space-nya itu tandem, which is depan belakang. Kalian udah familiar lah. Ini tempat gue naro YouTube plug, ya kan, yang 100.000 subscribers berkat kalian tentunya. Dan di sini tuh gue taruh whiteboard, planning, kalender segala macem. Gue tulisin goal gue tahun ini 100.000 subscribers, tahun depan, which is tahun ini 200.000 subscribers, and all that kind of stuff. And terus pada terakhir sebelum kita pindah di sini tuh, nih yang harusnya jadi tempat makan, meja makan, karena kita nggak punya space. Meja makannya akhirnya gue ambil alih untuk
tempat kerja gue atau ngedit gue buat video. Gue taruhin desk, standing desk, terus jadi pemandangan bisa keluar, oke? Jadi kita bawa kalian keluar dulu. Kalau kalian sering nonton gue live dan live-nya di luar gue sambil sebat, nah ini nih. Aduh, pintunya berat banget. Ini ada screen door, segala macam. Nah ini dia. Dan nggak semua unit, tuh kayak sebelah sana, punya kayak ginian. Tutupan gini buat privacy. Karena kita di lantai 1, dan ke sana tuh jalan raya. Jadi semua orang yang tinggal di gedung ini lewat sini. Jadi gue males dong diliatin orang kalau lagi nongkrong di sini. Atau kalau gue lagi buka jendela kayak gini, kelihatan ke dalam, kan mager. Ya kan? Nah jadi ini gue nggak beli cuy. Ini nggak beli sama sekali. Karena gue inget banget suatu hari pas dari awal-awal kita pindah, gue abis ngedropin istri gue inget banget itu lagi hujan-hujan guys. Pas gue lagi on the way balik, udah mau masuk parkiran, gue ngeliat ini di pinggir jalan. Actually di sebelah tong sampah, kayak orang abis ngebuang ini. Terus gue karena saking niatnya dan pengen banget, ya karena gue tahu gue pengen ginian. Ya kan, cuma gue gak tahu belinya di mana atau namanya apa. Gue ngeliat bener-bener di ujung jalan sana, dan inget sekali lagi itu pas lagi hujan-hujan. Itu gue beneran lari keluar pakai sarung tangan, karena ini kalau pakai tangan polos gini kebeset-beset yang ada. Gue angkat, gue bawa masuk dan gue pasang. Awalnya nih, kalau tanpa ini, nah, brick wall biasa, tuh, batu bata gini, biasa dan pendek nih. Kalau misalnya orang lewat, kelihatan gue lagi di sini. So, I didn't want that. Dan untungnya juga guys, udah ada paku-paku yang tertanam di sini sebelumnya. Jadi ketika gue dapet ini, tinggal gue taruh begini, nempel. No, udah jadi privacy, ya kan? Terus awal-awal this is nothing literally. Kalau kalian pernah ngeliat gue live, gue tuh ada meja sama 2 kursi. Dan guess what? Meja dan 2 kursinya itu juga gue nemu di pinggir jalan. So salah satu keuntungan di sini yang at least gue waktu di Indonesia, di Jakarta, itu nggak pernah ngeliat adalah ketika orang sini nge-update furniture-nya, which is lumayan sering di Amerika, yang lama itu kalau nggak didonasiin, ditaruh di depan aja untuk di-pick up sama orang lain. Nah, kursi outdoor tersebut beserta mejanya, gue nemu di pinggir jalan, gue lupa persisnya di mana, gue ngeliat, wih, di pinggir jalan, di trotoar gitu ditaruh. Ya udah, gue masukin aja ke mobil. And then, that's why. Terus sepeda ini sepeda bagus. Yang bikin bagus sebenarnya karena ada memori tersendiri. Ini dari sahabat gue Adit yang dulu kita rumetan sebelum gue nikah. Terus sayangnya pas COVID dia harus balik ke East Coast, ke New York ya. Akhirnya dia pindah. Dan sepeda ini yang dulu sering digunakan untuk ke kerjaannya dia, ditinggalin. Karena malas lah dibawa ke New York ya kan. Dan dikasih ke gua. Walaupun nggak pernah gue pakai, atau baru gue pakai sekali 2 kali sejak dia pindah. Ini ya istilahnya memori gua sama dia deh. So that's a little bit about the patio. Terus kalau kalian live juga suka ngeliat ada tetangga gue di atas di sebelah sana. Dia bisa nongol-nongolan. Atau kalau misalnya gue kehilangan korek, gue tinggal bilang, bro ada korek nggak bro? Dilemparin korek. Oke, terus kita masuk ke kitchen. Kita udah dalam lagi di kitchen. Kitchennya seperti ini. Ini by the way gue sekarang ada di sini karena hari ini officially hari terakhir. Jadi gue udah harus naruh kunci nih kayak gini nih. Ini kunci-kunci udah di sini. Tuh, ada kunci kotak surat dan segala macamnya. Terus ya this is it right here. Terus kalau lagi dingin, gue males keluar untuk sebat. Lagi dingin kan kadang dingin banget. Ya udah sebat di sini, terus gue nyalain exhaust fan. Aman. Terus ini ovennya lumayan menarik karena ovennya tua banget cuy. Lihat dong, tua cuy. Tapi masih bekerja dengan baik. Kita buat segala macam di sini deh, baking dan segala macamnya. Nah terus, kita lihat baik-baik ini apa bro? Ada kecoa mati bro. Gue nggak tahu dia gimana cara masuknya dari kita pindah udah ada sampai sekarang. Terus ya lumayan, there's a lot of storage.
banyak tempat yang bisa kita pakai untuk naruh bumbu dan segala macamnya. Terus dapat kulkas juga, karena rata-rata kalau misalnya lu baru pindah, itu lu dapat kulkas. Rata-rata, tidak semua. Oven, most of the time, itu selalu dapat. Tentunya dapat kompor kayak gini, sama oven. Most likely lu dapat oven. Terus fridge ada beberapa yang dapat, ada beberapa yang nggak dikasih kulkas. Nah, terus sama ini dishwasher, which is mesin cuci piring. And then this, ini kerannya nggak kayak gini nih. Ini gue yang install sendiri, lo bayangin nggak? Lihat dong, lihat dong. Bisa, yes, bisa. Wah, mantep ya. Ini gue masang sendiri, gila. Udah jadi plumber gue. Sekarang masuk ke kamar tidur dan kamar mandi, which is salah satu fitur favorit gue. Kita kamar mandi dulu ya. Nah, nih. Apa yang gue suka dari kamar mandinya? This right here. Double sink. Punya gue sama punya bini gue. Jadi sikat gigi bisa sendiri-sendiri, cuci tangan kagak pakai ribet. Sejak itu kita nggak bisa lagi tinggal di tempat yang nggak punya 2 sink. Nanti kalau kalian lihat, pas lagi house tour gue, kebetulan rumahnya ada double sink kayak gini. His and hers bahasanya. Anyway, yang seru juga bukan cuma karena toilet, tentu harus ada toilet. Kalau enggak di mana, Bos? Empang. Ada ini, ada bathtub, ada opsi untuk lo bisa bathtub atau shower, ya enggak? Ini juga kita upgrade nih. Tadinya sedih banget, tuh sekarang cas. Wah, ya enggak, ada mode-mode set. Basah anjing. Basah cuy, basah. Terus ini kita tambahin screen juga. Karena dulunya cuma gini doang. Tuh lihat. Buset, siapa sih yang klakson di luar? Berisik amat. Selalu ya, setiap gue konten kalau nggak ada orang geber-geber, ada orang klakson. Heran gue. Anyway, tas screen karena kita pengen bisa buka biar ada udara. Karena akhir-akhirnya kita di sini tuh taruh tanaman-tanaman biar lebih kerasa hidup gitu. And then, let's see. This is the bedroom. Ini udah nyala. Nah, ini doang. Nyalain lampu dulu. Dan gue buka jendelanya. Buset! Berisik banget ya, anjay. Ini harus gue bersihin, cuy. Nah, ini. Ini pas kita masuk. Buset, makin berisik ya. Gue tutup aja dah. Anjay. Pas gue baru masuk sama bini gue, ini satu-satunya unit yang punya AC. Jadi udah termasuk AC. Dan AC ini dipasang sama orang yang tinggal di sini sebelumnya dan ditinggalin. Jadi dapat kita AC. Terus anjing gue Luna sempat ngegigit ini kabelnya putus. Pas lagi mau musim panas. Karena dia stres ditinggalin sempat lama. Digigit copot cuy. Akhirnya dong gue benerin sendiri. No. Terus so this is the bedroom. Nih. Ini jendela. Pemandangannya itu ke samping, ntar di luar sana ada mesin cuci. But this is it, this is the bedroom. Menurut gue klosetnya lumayan besar banget malah menurut gue. Buat satu apartemen, satu kamar unit. Semoga kelihatan ya, lihat tuh. Jadi dulu tuh sebelah kiri sisi bini gue, terus gue di sebelah kanan. Di sini, no. Dan di sini tentunya di kamar banyak memori-memori kita dapat berita duka, berita senang, everything is here in this apartment, in this room, segala macamnya. Terus ini closet, sih. Dulu kamera gear gue di sini semua kotak-kotaknya taruh di atas, terus di sini bisa buat bedding kayak selimut dan segala macamnya di bawah. Perlengkapan anjing. Terus ke sini dulu kita taruh jaket-jaket buat musim dingin atau jaket-jaket yang dipakai sehari-hari biar tinggal tek ambil cabut. Terus sepatu kita taruh di sini. Ya gitu dah. So this is it guys. Ini yang bisa lo dapatkan pada tahun 2021 di daerah West LA dengan harga 1.750. Di sini itu ada istilah rent control yang mungkin gue bisa jelasin next time. Cuman basically rent control itu
adalah sebuah peraturan yang diterapkan oleh pemerintah setempat untuk beberapa gedung agar yang punya gedung nggak bisa semena-mena anjay, nggak bisa semena-mena naikin harga sewa apartemen. And with that being said, setelah 3 tahun apartemen ini cuma pernah naik harga sewanya sekali, dan sebelum kita cabut itu kita bayarnya per bulan $1.805, 1805. Jadi ya per bulannya sekitar sekian. But it's still nice. Secara lokasi di West LA kayak yang gue bilang tadi, cuacanya jauh lebih dingin karena lebih mendekati sama pantai. Yang kalian tahu, lebih dekat pantai, lebih dingin. Banyak memori-memori yang nggak akan gue bisa lupain sih dari sini. Seperti yang tadi gue udah mention, ini tempat pertama gue berkeluarga. Tempat pertama gue menseriuskan YouTube ini, channel ini dimulai dari jumlah subscriber yang dikit sampai ada di titik ini. So thank you guys very much. Dan akhirnya kita bisa pindah. Dan salah satu yang membuat gue sedih sejujurnya adalah memori anjing gue yang meninggal pas bulan Juni kemarin, Richie. Kenapa? Karena dia meninggalnya di apartemen di sini. Kita sangat beruntung sekali. Dalam artian kita beruntungnya karena dia meninggalnya secara natural di rumah, dan pas kita berempat ada di rumah. Bini gue ada di rumah, gue di rumah, Luna pun di rumah. Dia lagi di tiduran, lagi di kasur yang meninggal. Tepatnya pas di sana tuh, titik tengah situ. Dan yang bikin gue rada sedih adalah gue sempat merasa ketika gue menutup bab di buku yang ini, di chapter yang ini, dan kita pindah, kemarin itu gue sempat kerasa banget kayak apakah itu artinya gue meninggalkan Richie di sini? Kalau roh dia kembali terus nyari kita, kok udah nggak ada, keluarga gue pada kemana? Itu yang bikin gue takut, itu yang bikin gue sedih. Nah, karena Luna itu udah bawaannya Gail, tapi Richie itu kita benar-benar berdua sepakat dan kita milih dia, dan gue yang jemput dia di tempat adopsi karena Gail pada saat itu lagi kerja dan kita bonding banget. Gue sempat jujur kemarin sama Gail, dan gue bilang setelah kita pindahan yang besar itu gue pelan-pelan banget, kayak pindahannya tuh ngambil barang-barang perintilannya tuh prosesnya pelan, dan gue even buat video ini pun gue sempat mikir 2 kali karena yang tadi gue bilang, kayak setelah gue nutup video ini, setelah gue nutup pintu ini untuk terakhir kalinya, ada sedikit feeling dimana ya gue nutup chapter gue bareng sama Richie gitu. So yes, life has to move on, life has to go on. Hidup terus berjalan dan kita harus tetap bisa berjalan ke depan kayak yang gue bilang, karena gue juga yakin masa depan kita itu cemerlang, cerah, dan harus bisa stay positif. But yeah, I guess namanya hidup ya, there's good and bad, there's positive and negative. Nah, jadi abis video ini ya gue akan bersih-bersih lagi karena gue dikasih dikasih list untuk apa aja yang harus dibersihin. But gue belum nunjukin sama kalian sisi depannya ya. Waktu dia sakit itu, by the way, dia sakitnya itu gagal ginjal. Dia nungguin loh Gail pulang, karena gue ingat pada hari itu Gail itu di kerjaannya lagi sibuk, dia pulangnya malam, rada telat, dan kita sempet jalan sekali. Gue actually ada satu video di mana kita pergi ke salju barengan sama Richie one last time yang belum gue upload karena gue kayak belum siap gitu loh menutup buku di chapter itu gitu loh. Kita menuju depan, gue udah banyak banget buka video di sini
sambil jalan ke depan. And this is it. Nah, ini gue kasih lihat, tapi sebelum gue kasih lihat gedungnya, ini barang gue nih, microwave gue yang dulu kita punya, cuman meledup. Dan di rumah baru udah ada microwave yang termasuk, soalnya nempel di tembok. Karena apapun yang lo beli, kalau beli rumah di tembok, nempel di tembok, di keep. Nah, jadi ini kita nggak butuh, jadi kita taruh di luar. Ini rak sepatu juga, kita taruh luar juga. Ini yang tadi gue bilang, kalau udah nggak dipakai, orang rata-rata taruh aja di trotoar gini. Nanti kalau ada orang yang butuh, tinggal diambil, dibawa pulang. Semoga ada yang bisa bawa ini, karena dua-duanya ini masih bisa dipakai walaupun udah bompel-bompel gini dan berdebu karena sempat di luar terus. Ini masih bisa microwave-nya, ini juga masih kuat. Dan ini dia apartemennya guys. Dari luar nggak kelihatan kayak gedung apartemen ya, karena memang style daerah sini seperti itu, kayak rumah aja. Totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 unit. Ini akan gue kangenin banget sih. So, ini pintu yang selalu susah ditutupnya karena nyangkut di sini, lo lihat nih. Kalau mau nutup harus harus digituin cuy. Terus ini, walaupun kuncinya gue lupa ya, ini laundry room. Ini kunci. Ada 1 mesin cuci, 1 mesin pengering. Terus ini unit 3 itu 2 kamar. Dan 1 kamar ini punya akses untuk ke belakang. Rada enak juga sih, ini tempat yang teman gue dulu pernah tinggalin. Terus ini parkirannya. Nama stylenya itu namanya Bat Cave. Cave itu apa? Cave itu goa, bat itu kelelawar. Awalnya gue rada kurang serak karena punya mobil ditaruh dibuka gini aja. Tapi ternyata pas gue lihat-lihat dan kita muter-muter, tuh, yang sebelah sana begitu juga. Yang sana kondominium, itu townhouse. Jadi bukan sewa, yang sana emang punya rumah, maka mereka punya garasi sendiri. Tapi sisanya kalau apartemen ternyata standar bro, modelnya begini semua. Dengan kebuka, rata-rata kebuka, mobil pada parkir di sini doang. Dan yang bikin gue cemas adalah ketika gue baru masuk, itu gue dikasih tahu sama tetangga gue bahwa tetangga yang ini punya mobil Cherokee di sini, dicolong bro. Jadi gue panik. Apalagi pas beli mobil yang putih, itu mobil yang putih gue parkir di dalam terus mobil ini gue parkir di depan. Dan ngomong-ngomong soal kemalingan, tetangga gue yang ini, yang tinggalnya persis di atas gue, itu pernah punya motor Honda, model Vespa gitu, gue lupa namanya, Metropolitan kalau nggak salah kalau di sini. Dicolong bro, dicolong. Terus kayak dia entah dendam atau gimana, dia beli 4 motor. Awalnya dia cuma punya 1. Dicolong 1, beli 4. Ini Honda juga. Ini Honda Rebel namanya. Yang ini gue nggak tahu namanya apa. Terus yang sana Honda juga, tapi motor off-road gitu, dirt bike. Terus yang ini 1 motor yang gue sebenarnya pengen beli juga, namanya Honda Grom. GROM. Terus salah satu fitur juga yang enak dari apartemen gue kali ini, kita dapat nih ya, walaupun kita 1 doang kamarnya, dapat 2 gudang, yang J sama yang H. Yang sana dapat 2, dan ini soalnya nyambung anyway, 1, 2 nih nyambung. This was my life for the last 3 years gitu. Maka tadi gue bilang di awal, video ini sebenarnya lebih teruntuk kalian yang memang udah ngikutin gue dari awal, udah invest waktu kalian untuk mengenal gue lebih jauh secara pribadi, bukan cuma kayak sebagai konten kreator atau karena kalian tertarik tentang LA, which is good too. Cuman kalau kalian bisa sampai titik ini, please let me know. Di apartemen yang ini, kalau gue ada komplainan sedikit aja, adalah gelap. Jadi sore kalian tadi lihat di luar itu seterang apa. Sekarang gue bawa masuk lagi ya sebelum gue tutup. Ini harus ada lampu yang nyala dan nggak ada lampu dari atas. Kalau gue matiin, gelap banget. Kalian lihat sekarang segelap apa. That's the only complaint kalau memang kita ada komplainan ya. Gelap bro, lo lihat tuh muka gue. Kulit udah gelap, makin gelap lagi. Ini kamar pun kalau nggak ada lampu ya, pure dari cahaya jendela, gelap. Karena matahari ada di sebelah sana. Terus kan nggak mungkin gue buka gini terus kan, ntar orang lewat ngeliat,
kasurnya gede juga, ntar gitu kan males gitu loh nyinyirin. Jadi kita tutup, set, gelap bener, ya kan? So, but other than that, everything is awesome, everything is great. Daerahnya, satu yang paling kita suka adalah daerahnya. Kalau kalian udah ngikutin gue dari lama, kalian tahu gue punya bisnis sendiri, which is ngajar private sepak bola. Sambil ngonten, gue punya klien. Dan klien gue itu rata-rata di daerah Brentwood, which is daerah mahal, old money, yang nggak jauh dari sini. Jadi klien gue tuh actually bener-bener 10 menit dari sini. 5-10 menit. Jadi deket banget. Dan secara kita pindah, gue akan lebih jauh dari klien. But it's okay. That's pretty much it, guys. Thank you banget for sticking around. Udah dari awal, sekarang saatnya gue berberes ini, apartemen, nyikat-nyikat dan segala macamnya. How about this? Kalau kalian nonton sampai titik ini, which is gue nggak tahu seberapa banyak dari kalian, komen house tour bang. Oke, house tour bang. Gue pengen tahu aja seberapa banyak dari kalian yang invest, apalagi tentang video ini. Literally there's nothing going on other than lo lebih mengenal gue kayak gimana, tempat tinggal gue, hidup gue selama 3 tahun ke belakang seperti apa. I'm very excited untuk membuka chapter baru, sesedih-sedihnya gue tentang meninggalkan apartemen dan menutup chapter yang ini. I'm very excited about everything yang ada di depan, di bab selanjutnya. As always, thank you guys udah mau invest di gua. Thank you udah mau ngikutin terus, udah share, udah komen. Gue sejujurnya nggak tahu kita bisa mencapai goal 200.000 subscriber ini atau tidak, tapi either way kita akan terus push. Gue akan terus ada di sini, insya Allah, dengan berkat kalian, dengan doa kalian, dengan berkat dari yang di atas juga tentunya, didoakan sehat terus. I'm very excited karena rumah baru ini benar-benar bisa istilahnya menjadi lambang sebuah awal mulai yang baru, yang exciting, yang seharusnya bisa membuat gue jauh lebih semangat untuk buat konten. Oke? What else to say? Nama gue Virus. Be nice to one another. Jangan lupa minum air putih. Sekarang gue mau beres-beres. I will see you next time. Love you guys.